Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita belajar tentang IPA. Apa? Pelajaran IPAS. Materinya itu bagian tumbuhan dan fungsinya. Ada yang tahu tumbuhan dan fungsinya? Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita menonton video.
bagian tumbuh itu ada apa saja? Kedua, akar itu berfungsi sebagai kalau batang fungsinya untuk mengalirkan menumpang dan menyambut air. Yang ketiga, bagian daun. Daun berfungsi sebagai membuat makanan. Yang keempat, bunga. Fungsinya itu untuk menghasilkan biji seperti melalui serbuk dan pembuahan. Yang terakhir ada bagian buah. Buah itu untuk melindungi biji. Jenis akar itu ada apa saja? Akar tunggang, rambut, Sama. tunggang. Kalau bagian bunga, jenis-jenisnya ada berapa? Nih. Oke, kita
bagian-bagian bunga itu ada 4. Yang pertama ada putik sebagai alat kelamin betina. Di dalam putik terdapat sel kelamin betina atau ovum. Yang kedua benang sari sebagai alat kelamin jantan. Di dalam benang sari terdapat sel atau terdapat sel kelamin jantan atau serbuk sari. Yang ketiga mahkota berfungsi untuk mempercantik bunga dan menarik perhatian serangga atau manusia dalam penyerbukan. Yang terakhir pelepah berfungsinya untuk melindungi bunga ketika masih berbuah. Kita menentang lagi ya tentang bagian daun terbagi menjadi 4. Yang pertama ada daun menyirip, yang kedua daun menjari, dan ketiga daun berlengkung, dan keempat daun sejajar. Yang pertama daun menyirip. Daun ini memiliki struktur tulang berbentuk menyirip seperti susunan tulang ikan, mulai dari tangkai daun hingga ujung helai daun. Ini ada beberapa contoh daun menyirip. Yang kedua daun menjari. Jenis daun ini merupakan yang satu ini memiliki susunan sayap jari-jari sama manusia.
manusia yang dilegarkan. Dari ujung tangkai daun akan mengeluarkan beberapa tulang yang memencak seperti susunan jari tangan. Tulang ini umumnya gantil yang di tengah yang paling besar dan paling panjang, sedangkan yang samping semakin pendek. Daun jari itu paling kayak daun singkong tuh, tahu nggak? Tulang melengkung. Tulang melengkung berbentuk seperti garis-garis melengkung. Daun ini akan memiliki satu tulang yang besar di tengah dan tulang lainnya akan mengikuti jalannya tepi daun. Jadi tulang daun ini semula memutar kemudian menunjukkan ke satu arah pada ujung daun sehingga bagian ujung tulang dan daun akan terlihat melengkung dan menyatu. Dan ini contoh-contoh daun melengkung. Contohnya seperti daun genjer, daun warut, dan daun sirih, daun eceng gondok, daun gadung, dan lain-lainnya. Yang keempat, daun sejajar. Daun sejajar ini berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Bentuk tulang daun ini mempunyai satu tulang di tengah yang besar membujur daun. Besar maksudnya Daun kayak daun ini apa? Daun bergaris apa sih? Seperti daun menyirik. Setidaknya contoh dari tulang daun sejajar itu ada daun jagung, daun tebu, daun padi, daun kelapa, dan seperti daun pisang. Tapi itu sepertinya daun menyirik. Yang kelima daun berbunyi. Contohnya tulang daun berduri itu seperti
daun semarak, daun pinus, dan pohon sejenisnya seperti oke deh. Udah pernah tahu tentang bagian tumbuhan untuk Dan apa saja bagi-bagian itu? ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Oke, selanjutnya kita ada PKPD. Kita bentuk kelompok 3. Dua orang ya. Aku masak. Satu lagi. Dua orang. Nanti yang depan yang di sini itu kalau nggak tahu Ada lagi. siapkan apa? Ini 1, 2, 3. Ya, nanti kalian tulis jelaskan fungsi akar pada tumbuhan. Yang soal 2, kalau misalnya kalian pada tahu tulis, kalau nggak tahu jangan. Yang ketiga, jelaskan fungsi bunga pada tumbuhan. Yang sebelahnya kalian apa ya? Memperpasangan seperti daun fungsinya apa, bunga fungsi apa, akar fungsinya apa, biji atau buah fungsinya apa, sama batang fungsinya apa. Kerjain mau tidak? Udah aja nggak sih? Udah aja nggak kan? Udah semua? Oke, sekarang satu kelompok untuk orang mempresentasikan jawaban kalian. Oke, siapa dulu? Fungsinya daun adalah dari akar juta. Fungsinya akar adalah menyerap air dan nutrisi mineral. Benar? Betul. Batang Fungsinya itu mengangkat air dan nutrisi dan hasil fotosintesis. jawabannya benar atau salah? Oke, selanjutnya daun. Daun itu fungsinya tempat pembuatan makanan. Jawaban benar. Biji buah. Dulu itu benar. Benar atau salah? Oke, benar jawabannya. Biji buah bakal tumbuhan baru. Oke, tangan. Jangan kemungkinan ya. Benar atau salah? Benar.
Itu apa? Daun. Fungsi apa? Daun ya. Fungsinya batang. Fungsi daun untuk Pembuat makanan. apa Tempat jawabannya? pembuatan makanan. Aku ini atau Bagian bunga jawabannya menarik perhatian serangga. oke, jawabannya betul. Yang terakhir biji biji dan buah. Jawabannya apa? Daun batang. Oke, terima kasih. Buah mana sama? Wah, Daun tempat pembuatan makanan. nah, Bunga menarik perhatian serangga. Bunga ada bunga, makan bunga baru. apa? Bunga baru. Kan? Akan memakan air medis dan hasil kualitas Akal untuk menyerap air dan nutrisi atau mineral. Biji dan buah. maka tumbuhan baru. Oke, betul. Yang terakhir batang Kan tidak. untuk mengangkat air, nutrisi dan mengambil fotosintesis. Oke, tepuk tangan. Oke. Mau es pergi enggak? Enggak. Oke. Mau dong. Mau dong. Capek kan? Belum. Nah, itu berarti dong. Oke, pelajaran selesai. Jadi setiap bagian tumbuhan ini memiliki fungsi yang saling mendukung untuk bertumbuh. Oke, cukup sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.